Ya, silakan masuk. Permisi Bu, Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Gimana Mbak Afifah duduknya? Sudah nyaman? Sudah. Ya. Sudah. Oke, baik. Gimana nih kabarnya Mbak Afifah? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja Bu. Dari sini tadi naik apa? Kalau saya di sini tadi kebanyakan naik haji. Macet nggak tadi? Ya lumayan juga Bu, macet. Kurang lebih 10 menit 15 menit mak dari rumah macetnya. Masih ya? Ya banget. Gimana nih kabar perkuliahannya Mbak Afifah? Lancar? Ya insya Allah lancar Bu kalau kuliahnya. Kalau tugas-tugasnya gimana nih? Kan semester 5 Mbak Afifah. Tugasnya pasti banyak ya? Ya Bu, ya banyak, ya sulit juga gitu. Tapi bisa mengerjakannya. Ya insya Allah bisa Bu, harus yakin. Iya, selain kuliah nih Mbak Afifah, apa kegiatannya di rumah? Kalau di rumah sih ya nggak apa-apain Bu, cuma beres-beres rumah aja gitu. Mungkin ikut organisasi gitu. Kalau organisasi sih ya cuma karang-taruna aja mungkin. Oh, aktif di Karang Taruna ya Mbak Afifah? Iya, aktif. Tapi tetap lancar-lancar aja ya Mbak Afifah. Ya. Kalau kuliah. Alhamdulillah lancar sampai saat ini. Gimana nih persiapannya menjelang pekan UTS? Kalau dari saya ya saya mungkin belajar semaksimal mungkin sih Bu dari UTS ini. Belajarnya H-1 atau gimana nih? Ya biasanya habis satu sih. Itu buat semalam ya? Iya benar, buat semalam. Di sini Mbak Afifah pasti ingin bercerita gitu. Sebelumnya saya senang banget loh Mbak Afifah udah menemani saya. Apakah Mbak Afifah memakai tes konsentrasi dengan saya? Iya. Baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Karena kita kan melakukan proses konseling. Dalam proses konseling ini ada saya sebagai konselor yang memfasilitasi Anda dan juga bisa membantu Anda untuk memecahkan masalah apa yang Anda hadapi. Dan Anda di sini sebagai konselor. Oke, baik. Selanjutnya saya kan tadi bilang kalau saya memfasilitasi Anda untuk mungkin ada yang bisa bantu memecahkan masalah Anda baik dari segi pribadi, sosial maupun belajar Anda. Dari sini saya harap Mbak Afifah bisa lebih terbuka dan bicara jujur apa adanya dengan saya. Seperti gimana Mbak? Ya Bu, saya setuju. Ya, baik. Selanjutnya saya juga mau kasih tahu ya, kalau di dalam proses ini ada kontak waktunya. Dan di sini biasanya minimalnya itu 30 menit dan maksimalnya 40 menit. Gimana Mbak Afifah kita sepakati untuk proses konseling ini selama berapa menit? Kalau menurut saya selama 30 menit saja. Kalau nanti melebihi waktu 30 menit kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Gimana Mbak Afifah? Ya Bu, sepakat. Sebenarnya Mbak Afifah bisa menceritakan ada hal yang penting apa yang kita bahas. Jadi gini Bu, saya itu punya masalah di mana saya itu ketika proses pembelajaran atau perkuliahan itu saya itu sulit untuk berkonsentrasi atau fokus gitu Bu. Sulit konsentrasi itu seperti apa? Jadi misalnya ya proses pembelajarannya itu misal 3 jam.
Nah, saya itu cuman fokus di 1 jam pertamanya saja. Jadi 2 jam itu kayak udah ngeblank gitu, udah nggak fokus lagi. Hanya awal-awal saja ya, Ya, hanya awal saja. Itu munculnya sejak kapan? Mbak kita sulit konsentrasi. Kalau sejak kapan itu mulai dari semester 1 ya Bu. Karena kan saya masuk itu kebetulan lagi daring gitu. Kalau sekarang Mbak kita kuliahnya masih daring atau luring? Kalau kuliah sekarang itu tergantung dosen Bu, ada yang daring, ada yang luring, tapi kebanyakan luring memang. Kalau di perkuliahan luring gimana Mbak? Apa masih ada kesulitan untuk konsentrasi? Ya sama Bu, susah gitu. Berarti situasinya ini tetap ya, walaupun daring, luring itu tetap sulit konsentrasi. Iya, tapi lebih bisa dikata itu lebih sulit pas daringnya. Memangnya kalau waktu daring itu sulit konsentrasi karena apa penyebabnya? Biasanya saya itu kurang memperhatikan ketika dosen menjelaskan, sama itu saya itu sering main HP gitu Bu. Jadi di situ saya udah fokusnya itu sudah pecah gitu. Karena susah memahami apa yang dijelaskan oleh dosen itu, apakah Mbak kalau waktu diskusi atau pertanyaan gitu Mbak pernah bertanya atau hanya itu saja? Kalau bertanya saya sih jarang ya Bu. Kalau langsung ke dosennya jarang, cuman kalau mungkin pas teman-teman saya konsultasi ya saya pernah tanya gitu. Lalu kalau tadi Mbak Afifah bilang kalau main HP, nah itu karena apa main HP? Apakah bosan dengan berkuliahnya, diskusinya gitu? Iya, bisa dibilang juga bosen dong kayak ya tapi itu aja aku kayak bener bosen banget gitu. Kemudian di kamar terus-terusan duduk kan lama-lama juga capek gitu walaupun duduk aja gitu. Oke, baik. Lalu gimana nih ya? Susah tingkat susah atau sulit konsentrasi yang itu awal munculnya susah konsentrasi hingga saat ini yang Mbak Alfa alami itu, apakah mengalami penurunan atau malah meningkat atau begitu saja? Kalau menurut saya sih ya stuck di gitu-gitu aja Bu. Ya nggak naik ya nggak turun juga gitu. Masih sama ya Iya. keadaannya sekarang. Iya sama. Lalu apakah itu sering juga gitu muncul rasa tidak susah untuk konsentrasi? Ya seringnya ya pas pembelajaran lewat daring tadi. Kalau lain? Kalau luring sebenarnya saya jarang gitu. Lalu apakah itu hanya di mata kuliah tertentu atau gimana susah konsentrasinya itu? Ya di mata kuliah tertentu saja sih. Baik. Selanjutnya ini Mbak Afifah merasakan kesulitan dalam konsentrasi itu di mata kuliah yang termasuk sulit atau bagaimana? Ya menurut saya yang benar yang sulit sama yang benar-benar saya kurang pahami gitu Bu. Tapi apakah Mbak Alfa sudah melakukan upaya yang harus bisa Mbak Alfa hadapi untuk mengatasi susah konsentrasi ini? Kalau upaya biasanya itu saya pas misalnya dosen terangin itu biar tetap konsentrasi itu biasanya saya nyatet materinya gitu Bu. Nyatet materinya di buku, terus yang kedua juga ngurangi main HP-nya seperti itu. Tapi saat mengatasi itu melakukan tersebut kayak mencatat
laptop, terus mengurangi mainan HP, itu apakah ada hambatannya Mbak? Kalau hambatannya, misal pas saya ingin nulis materi itu, misalnya kadang dosen itu kalau dia itu terlalu cepat gitu Bu. Jadi saya kayak susah ngikutinnya, tiba-tiba ya ngeblank lagi gitu, malah susah fokus lagi gitu. Tapi kalau yang tadi mainan HP itu gimana? Apakah ada hambatannya? Ya itu sih lumayan ada ya Bu, karena kan misalnya kalau pas saya kurang konsentrasi main HP itu, saya misalnya kayak scroll TikTok gitu, jadi ya hambatannya dari situ. Tapi Mbak Afifa ini masih mengikuti ya, bisa mengikuti? Insya Allah bisa. Berapa kali nih Mbak Afifa mencoba untuk mengatasi susah konsentrasi? Kalau berapa kalinya sih, setiap rasa bosan saya itu muncul Bu gitu. Tadi kan Mbak Afifa bilang kalau bosan gitu dengan perkuliahannya, apalagi daring gitu. Memang bosannya ini apakah diskusi perkuliahannya itu nggak menarik gitu Mbak? Ya kalau nggak menarik sih bisa jadi kayak gitu ya Bu. Tapi Mbak Afifa tetap berusaha untuk mengikuti ya. Oke. Lalu dari permasalahan Mbak Afifa yang susah konsentrasi ini, apakah ada teman atau keluarga mengetahui hal ini? Biasanya sih teman saya ya Bu yang tahu. Kalau keluarga sih nggak pernah, nggak ada yang tahu. Oke. Lalu gimana responnya teman Mbak Afifa? Kalau biasanya sih saya diperingati gitu. Kayak saya main HP terus saya diperingati, jangan main HP gitu. Kalau bisa nambah dosennya kayak gitu. Baik, dari saya sudah ceritakan tentang kondisi Mbak Afifa yang susah konsentrasi dalam belajar ya. Ya. Itu kan bisa dilihat kalau faktornya itu dari Mbak Afifa sendiri. Ya. Lalu apakah faktor itu juga muncul dari lingkungan sekitar seperti teman atau keluarga gitu? Kalau kadang sih teman saya ya Bu itu kayak ngirim video-video gitu pas saya kelas gitu kan, saya buka gitu, jadi ya udah hilang konsentrasinya gitu. Jadi terganggu gitu Iya, agak terganggu memang. Oke. Jadi kalau dari skala 1 sampai 5 tentang Mbak Afifa yang susah konsentrasi dalam perkuliahan, itu kira-kira di skala berapa? Kan skala 1 itu paling tidak mengganggu atau nggak ada faktornya. Lalu yang kelima ini sangat mengganggu sekali. Bapak ada di berapa skalanya? Kalau menurut saya di skala 3 mungkin Bu. Oke, baik. Mbak Afifa bilang kalau berada di skala 3, termasuk itu tengah-tengah ya. Iya. Bisa Mbak Afifa menghadapinya, lalu bisa juga tiba-tiba susah gitu ya untuk menghadapi sulit atau susah konsentrasi dalam belajar. Iya. Oke, baik. Selanjutnya dari permasalahan tersebut yang Mbak Afifa utarakan tadi, dan saya bisa menangkap bahwa Mbak Afifa ini susah konsentrasi atau sulit fokus dalam mengikuti perkuliahan baik daring maupun luring. Iya. Dan faktor itu dari Mbak Afifa sendiri, Iya. yang mana Mbak Afifa ini sering dengan HP, dan itu juga Mbak Afifa kesulitan untuk memahami secara cepat ya, secara pemahaman atau penjelasan dosen Mbak Afifa. Namun juga Mbak Afifa tadi bilang kalau faktornya bisa jadi teman yang suka nyelingi
video gitu ya. Iya, benar. Jadi tiba-tiba buka HP gitu. Iya. Baik dari yang sudah Mbak Afifah utarakan tadi mengenai kondisi Mbak Afifah saat ini yang susah konsentrasi atau sulit fokus dalam belajarnya. Ya. Lalu untuk kedepannya Mbak Afifah ini keinginannya apa atau tujuan kedepannya itu seperti apa? Tujuan saya ya dalam pembelajaran kuliah itu dari awal sampai akhir itu saya pinginnya tuh tetap bisa fokus gitu dari awal sampai akhir perkuliahan gitu. Bisa kita rinci lagi yang tetap fokus ini seperti apa, perilaku yang bisa Mbak Afifah inginkan ke depannya itu seperti apa? Kalau saya ya mengurangi main HP pada saat pembelajaran, terus mendengarkan dengan baik pada saat dosen itu menjelaskan gitu, dan juga itu mengurangi ngobrol sama teman gitu pas ketika misalnya touring gitu. Jadi Mbak Afifah ini keinginan kedepannya itu untuk bisa mengurangi main HP saat pembelajaran berlangsung. Lalu yang kedua, Mbak Afifah bisa mendengarkan dengan baik penjelasan dari dosen maupun teman-teman saat presentasi gitu. Lalu kalau saat touring Mbak Afifah ininya tidak banyak bicara dengan teman, tetap fokus gitu mendengarkan penjelasan dari dosen itu Mbak Afifah. Oke, baik. Untuk mewujudkan semua ini keinginan Mbak Afifah tersebut, saya memberikan suatu teknik kepada Mbak Afifah, yaitu teknik self management. Teknik self management ini bertujuan untuk mengubah perilaku Mbak Afifah yang sebelumnya itu ya susah berkonsentrasi atau sulit fokus dalam mengikuti perkuliahan menjadi keinginan Mbak Afifah yang sudah Mbak Afifah susun tadi ya, tujuan yang Mbak Afifah inginkan ke depannya. Oke, baik. Di sini saya minta kepada Mbak Afifah untuk mencatat perilaku Mbak Afifah yang susah berkonsentrasi atau sulit fokus dalam perkuliahan. Baik. Bisa dibantu Mbak Afifah? Ya, bisa. Silakan Mbak Afifah, bisa menuliskan. Sudah apa seperti ini? Jadi saya koreksi. Perilakunya yang pertama itu sulit berkonsentrasi pada saat perkuliahan berlangsung, maupun touring ya. Iya. Mbak. Yang kedua main HP pada saat perkuliahan. Lalu yang ketiga
mengobrol pada saat perkuliahan langsung dengan teman. Iya. Jadi perilaku yang sudah Mbak Eva catat ini, perilaku seperti apa kedepannya yang Mbak Eva inginkan, seperti yang sudah disampaikan Mbak Eva tadi di tujuan Mbak Eva kedepannya. Untuk itu saya minta Mbak Eva untuk mencatat kembali ya perilaku yang diinginkan Mbak Eva. Dari sini sudah saya lihat perilaku yang diinginkan Mbak Eva ini, yang pertama bisa berkonsentrasi dari awal hingga akhir proses perkuliahan, dari maupun luar. Lalu yang kedua, bisa mengurangi bermain HP saat proses pembelajaran atau perkuliahan berlangsung. Lalu yang ketiga, tidak mengobrol atau mengurangi berbicara dengan teman saat proses perkuliahan. Dari sini perilaku yang diinginkan Mbak Eva ini merupakan komitmen sendiri untuk Mbak Eva ke depannya. Lalu untuk menjalankan komitmen ini, Mbak Eva akan saya ajak untuk membaca keikhlasan atau seperti jika Mbak Eva melakukan ini dengan konsisten, Mbak Eva akan mendapatkan reward atau hadiah. Sebaliknya kalau Mbak Eva tidak melakukan ini, komitmen Anda atau melanggar komitmen Anda ini, maka Anda bisa mendapatkan punishment. Nah, punishment dari reward ini dari Mbak Eva sendiri, sepakati oleh Mbak Eva sendiri, gimana Mbak Eva bisa memahami? Ya, bisa. Oke, baik. Sekarang Mbak Eva bisa mengutarakan apa itu punishment dari reward yang akan digunakan Mbak Eva ke depannya untuk menjalankan komitmen ini. Jadi punishment-nya itu bebas ya? Ya, suka Mbak Eva. Mungkin selama 2 minggu saya nggak boleh check out Shopee sama sekali. Kalau Mbak Eva melanggar komitmen Mbak Eva, berarti Mbak Eva tidak boleh check out Shopee gitu ya. Gitu. Oke, baik. Kalau Mbak Eva menjalankan komitmen ini atau konsisten, apa Mbak Eva rewardnya? Kalau itu mungkin saya dalam 1 hari itu bebas mau jajan apapun gitu. Oke. Jadi rewardnya ini bisa diganti ya, dan semangat dari Mbak Eva untuk menjalankan komitmen yang Mbak Eva ini. Iya, begitu.
Ya, baik. Semoga Mbak Afifah bisa konsisten ya Iya. dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Afifah atau Amin. sudah dibuat komitmennya ini ya. Oke, baik. Gimana nih perasaannya Mbak Afifah setelah mendapat strategi dari saya? Kalau pesan saya sih cukup lega ya Bu, karena saya juga bisa tahu hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk membantu permasalahan saya ini. Baik. Selanjutnya untuk perkembangan Mbak Afifah ke depannya atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas pertemuan Mbak Afifah ini Iya. sudah konsisten atau belum ya dalam menjalankan komitmennya ini. Mari kita sepakati terlebih dahulu pertemuan selanjutnya kita adakan di hari apa? Kalau menurut saya di hari Senin, apakah itu bisa? Oh ya, oke. Untuk jamnya? Mungkin jam 9 pagi Bu. Oh ya, boleh. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita lakukan di minggu depan ya. Iya. Hari Senin di jam 9. Ya. Untuk membahas perkembangannya gimana Mbak Afifah sudah konsisten atau belum. Gimana Mbak Afifah untuk pertemuan kali ini apakah kita bisa mengakhirinya? Ya Bu, bisa. Sesuai kontrak tadi ya, Iya. kita sudah kurang lebih 30 menit melakukan proses konstitusi. Iya, betul. Terima kasih ya Mbak Afifah sudah Iya. membantu saya berbagi cerita atau pengalaman Mbak Afifah. Iya Bu, sama-sama. Ya, semoga Mbak Afifah bisa menghadapi permasalahan Mbak Afifah atau kondisi Mbak Afifah saat ini. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih ya Iya, Mbak Bu. Afifah.